Soalnya kita saja yang kerjanya bisa dibilang kayak tidak terlalu sibuk gitu, tapi ada biasa keluar kata-kata nanti pi atau besok-besok pi. Berasa tidak ada nih tantangan karena sudah dilewati bertahun-tahun nih Pak. Sejak 2012 sampai sekarang baca tulisan praktisi, akhirnya muncul niat, loh kok ini orang bisa, masa kita tidak bisa nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Santai ala Gen Z, di mana seperti biasa kita akan menghadirkan orang-orang yang inspiratif di sekitar kita untuk membahas terkait perkuliahan, terus mimpi, dan hal-hal menarik lainnya. Yang mana pada episode kali ini saya Umarul Faruk sebagai host akan memandu podcast pada kali ini. Ya, baik, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa yang berprofesi sebagai polisi, dosen, dan juga aktif dalam menulis. Langsung saja telah bersama kita Bapak Nurdin SH.MH, bisa dipanggil Pak Nurdin. Beliau adalah Kepala Seksi Hukum di Kepolisian Palopo. Beliau juga aktif menulis di Palopo Post sejak 2012. Kemudian beliau juga dosen di Universitas Islam Negeri Palopo. Juga sekaligus mahasiswa program dokter di Pak. Di S3 di Universitas Islam Negeri Palopo. Dan alhamdulillah senang sekali kesempatan kali ini bisa ngobrol bersama Bapak. Bagaimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik ya. Saya juga berterima kasih nih karena telah diundang. Ya, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa episode kali ini akan menarik karena kita akan membahas terkait seorang polisi yang aktif dalam menulis. Kalau biasanya kan image-nya polisi itu Pak kayak menjaga keamanan, patroli dan sebagainya, tapi ini aktif dalam menulis. Itu mungkin yang buat teman-teman merasa penasaran dan tertarik. Langsung saja Pak terkait pertanyaan pertama. Awalnya Bapak tertarik untuk menulis dan suka untuk menulis itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi awalnya saya menulis itu waktu itu kan masih zaman manual ya, masih istilahnya masih ada koran. Ya. Saya paling senang itu beli koran, mungkin dalam sehari itu 3 koran ya. Ya, dari situ saya baca tulisan praktisi. Ya. Akhirnya muncul niat, loh kok ini orang bisa, masa kita tidak bisa nih? Ya, kira-kira begitu. Jadi saya setiap saat beli koran, utamanya di hari-hari Rabu itu, masih hidup almarhum Prof. Ahmad Ali, ya. Salah satu pakar hukum pidana di Unhas itu, saya senang sekali dengan tulisan-tulisannya. Akhirnya saya rajin baca, kok bisa ini? Masa kita tidak bisa ini? Kira-kira seperti itu ya. Ya, akhirnya saya memulai memberanikan diri untuk menulis. Ya, baik. Jadi awalnya terkait Bapak ini suka membaca dan tertarik untuk menulis, begitu ya, Pak? Ya. Nah, terus Pak, saya penasaran soal awal pertamanya Bapak pasti kan ada momen khusus di mana Bapak sadar bahwa ternyata saya suka menulis, ternyata hobiku itu menulis. Itu adakah momen di mana Bapak sadar bahwa Bapak ini suka untuk menulis? Ya. Jadi awalnya menulis itu ya berat juga sih sebenarnya. Masalahnya kan ini sudah menjadi bahasa tulis ya. Tentu kalau sudah dibaca orang, kita harus siap mempertanggungjawabkan itu. Jadi saat saya sudah mulai menulis,
enak juga ini nulis ini. Ya, ya akhirnya 1, 2, 3 kali ketagihan tuh menulis. Nah, akhirnya saya coba terus menulis. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih menulis. Ya, sampai sekarang. Dulu itu kan masih manual sekali masih manual. Jadi saya nulisnya pakai mesin ketik. Mesin ketik. Kemudian saya sampaikan ke teman yang ada di Palopopos, lalu dimuat di setiap hari Rabu di opini. Dan sampai sekarang zaman sudah bergeser, sudah mulai berubah ke arah digital, lebih mudah lagi menulisnya. Ya. Sekarang tinggal di handphone saja kirim ke teman yang di Palopopos. Iya, jadi awalnya itu coba-coba dan ketagihan Iya, gitu nih Pak. ketagihan. Enak juga ini. Ya, nulis. Dari awalnya yang masih manual sampai sekarang aktif menulis yang serba canggih. Ya, sudah digital sekarang. Dan dipermudah. Mudah sekali. Nah, ini juga yang bikin saya salut dengan Bapak. Kalau tadi cerita terkait awalnya suka dengan menulis, tapi yang menjadi tantangan kan rutinitasnya Bapak sebagai polisi pastikan padat, gitu nih Pak. Mulai dari piket tugas mungkin, patroli dan segala macam. Bagaimana bisa Bapak tetap punya waktu untuk menulis? Mungkin manajemen waktunya, karena kan soalnya kita saja yang kerjanya bisa dibilang kayak tidak terlalu sibuk gitu, tapi ada biasa keluar kata-kata nanti pi atau besok-besok pi. Bagaimana mungkin Pak? Jadi terkait pelaksanaan tugas, saya rasa itu tidak menjadi kendala ya. Saya selalu bilang bahwa termasuk menulis ya, diniatkan dulu. Kalau sudah niat, insya Allah dimudahkan. Jadi terkait piket, kemudian pelaksanaan tugas yang lain di kepolisian itu, malah pada saat saya piket mungkin situasi lagi kondusif, ya saat itu saya gunakan untuk menulis ya. Apalagi kalau misalnya saya piket 1 kali 24 jam itu sudah luar biasa itu waktu itu. Bisa jadi tulisan sampai 2 tulisan kalau piket, malah lebih bagus. Ya, alhamdulillah. Saya rasa untuk terkait dengan pelaksanaan tugas dan menulis itu 2 hal yang bisa selalu berjalan beriringan. Ya, sampai detik ini, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting ada niat pasti ada bisa. Ya, kalau kita niatkan, kata ulama itu Tuhan mudahkan. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian Pak, saya pernah mendengar bahwa ada kalimat yang mengatakan penulis yang baik itu adalah pembaca yang rajin. Jadi jujur ini sebenarnya tantangan sekali bagi kami para Gen Z, karena sudah dihadapkan pada konten-konten visual seperti TikTok, Reels. Jadi jangankan membaca buku Pak, untuk membaca saja kadang sulit bagi kami para Gen Z. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa besar sebenarnya perannya membaca ini dalam perjalanan Bapak sebagai seorang penulis? Jadi penulis itu pasti pembaca. Iya, pasti pembaca. Tapi pembaca belum tentu dia bisa menulis ya. Jadi pada intinya ketika kita menulis, ya sudah pasti itu membaca. Jadi poin penting di situ adalah kita harus rajin membaca. Nah, kebetulan di saya itu saya luangkan waktu untuk saat ini ya. Untuk saat ini tuh saya luangkan dalam 1 kali 24 jam itu saya harus membaca paling tidak 2 jam. Ya, 2 jam dalam sehari itu. Ya, saya harus membaca buku apa saja. Ya. Nah, dari membaca itulah muncul ide. Ya, misalnya dari paragraf-paragraf yang kita baca di tulisan di buku-buku itu, kadang-kadang dari situ muncul ide, oh iya, ini bagus nih yang ditulis ini. Akhirnya kita cari referensi lain
dengan mencari referensi itu berarti kita membaca lagi. Ya, jadi pada pokoknya ketika kita hendak menulis maka kunci utama itu adalah harus rajin membaca. Ya, karena dari situlah muncul ide, kemudian kalimat-kalimat yang ada di tulisan itu selalu ada dasarnya. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Jadinya kalau penulis itu memang harus banyak membaca karena harus membaca itu semakin banyak ide yang bisa kita tuangkan pada tulisan kita, begitu? Iya, harus rajin membaca. Ya, kemudian Pak, saya mau bertanya lebih personal. Di era sekarang kan banyak kalau mahasiswa itu yang stres mungkin karena tugas atau para pekerja yang terlalu banyak beban pekerjaannya. Kalau menurut Bapak pribadi, menulis itu lebih ke arah hobi yang menyenangkan atau cara Bapak untuk menyalurkan pikirannya Bapak? Atau keduanya mungkin, Pak, bagaimana? Ya, saya bisa mengatakan bahwa kedua-duanya. Sekarang menulis itu bagi saya sudah menjadi hobi. Sepertinya kalau saya tidak menulis dalam seminggu itu ada yang hilang di diri saya, ya. Jadi ketika saya sudah mengirim tulisan satu, saya berpikir itu tulisan apa pekan depan, ya, tulisan apa pekan depan. Jadi kadang saya sudah persiapkan 2 tulisan sebelum saya mengirim satu, ya. Jadi sudah ada 3 siap. Saya kirim satu, saya tidak kelabakan untuk pekan depan, ya. Itu satu. Kemudian terkait dengan menuangkan isi pikiran, tentu, ya, tentu. Jadi dengan menulis itu keresahan-keresahan yang ada di dalam diri, ya kita tuangkan lewat tulisan. Dengan catatan tulisan-tulisan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kan banyak nih kejadian-kejadian, misalnya di televisi, kita nonton di televisi para pakar berdebat, ya. Nah, mungkin ada yang ada yang kurang pas menurut pemahaman kita dengan dengan buku-buku yang sudah pernah kita baca. Nah, itu kita kemudian bisa tuangkan di dalam tulisan itu. Jadi selain hobi memang keresahan lah, ya. Keresahan dengan fenomena yang ada kita tuangkan lewat tulisan itu. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, pastikan sebagai seorang penulis itu ada tantangannya, Pak. Apalagi kita sebagai seorang polisi yang padat kegiatannya, atau mungkin tantangan seperti gangguan dari cara memanage waktu, atau mungkin dari mood, Pak. Karena kan kalau seorang polisi misalnya kalau ada kasus berat yang kita tangani, seperti ada perampok, begal, kayak lagi jengkel-jengkelnya hati, baru mau menulis. Jadi kayak berat. Jadi boleh cerita Bapak terkait tantangan seorang polisi yang aktif menulis? Ya, jadi sebenarnya kalau saat ini ya, kalau sudah berbicara tantangan, saya pikir sudah tidak terlalu boleh dibilang tidak memiliki tantangan lagi, sebab memang sudah kebiasaan saya termasuk berhadapan dengan Ade ini. Mungkin setelah ini saya tulis nih apa yang, ya. Jadi sudah tidak ada lagi, ya. Saya dari rumah terus menuju ke podcast ini, ya. Mungkin di jalan ada yang saya baca di depan sekolah, misalnya buku adalah teman yang baik, itu bisa satu judul itu, ya, kira begitu. Jadi terkait tantangan sebagai polisi dan menulis, sekali lagi bahwa kedua hobi ini bagi saya itu sudah berjalan beriringan. Kapanpun saya berhadapan misalnya dengan pelaku kriminal juga bisa saya tulis itu. Ya, kira-kira ya modelnya seperti itu. Ya, salut sekali dengan Bapak karena berasa tidak ada tantangan karena sudah dilewati bertahun-tahun, ya, Pak. Sudah sejak 2012 sampai sekarang. Ya, kemudian Pak, dari sekian banyaknya tulisan yang telah Bapak tulis, mungkin ada tulisan Pak yang paling berkesan atau tulisan yang paling banyak tanggapan positifnya dari pembaca, Pak? Iya,
Jadi kebetulan saya berlatar belakang ilmu hukum pidana. Ya. Jadi saya lebih senang itu menulis terkait hukum pidana. Ya. Sesekali menulis terkait dengan terkait dengan agama. Tapi ketika saya menulis di luar dari hukum pidana itu, saya banyak berkonsultasi dengan guru-guru saya yang di kampus yang memang ahli misalnya di bidang hadis, di bidang tafsir Al-Quran. Saya harus komunikasi, saya harus kirimkan dulu ini pas atau tidak. Tanggapan positif dari masyarakat itu, terutama teman-teman sejawat, ya sampai detik ini tidak ada juga kritik yang ya. Karena apa yang saya tulis selama ini, pemahaman hukum saya sudah seperti itu. Ya. Dan itu sekali lagi bahwa punya dasar yang kuat. Jadi menulis itu tadi harus dasarnya kuat. Ya. Betul di kolom itu tertulis opini. Opini itu kan pandangan subjektif seseorang yang tidak selalu benar. Itu kolomnya. Tapi tulisan saya bisa dibuktikan kebenarannya, ya, menurut pemahaman hukum. Dan itu sebelum saya menulis terkait hukum, ada beberapa buku yang saya harus pelajari dulu. Saya baca dulu, oh ya, kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi apa yang kita tulis itu memang harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya, karena nanti para pembaca, wah ini jangan-jangan ini asal ngomong saja ini. Ya, gitu. Ya, kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak kita boleh sharing kalau menurut Bapak yang bikin menulis itu bisa jadi hobi dan terus bisa berjalan sampai saat ini Bapak lakukan itu apa yang mempengaruhi atau apa yang bikin Bapak itu mau untuk terus menulis begitu Bapak? Karena kan banyak mungkin teman-teman yang mau memulai untuk menulis tapi ada rasa takut atau belum punya ide untuk menulis. Jadi bagaimana caranya bisa untuk terus menulis dan tidak takut untuk mulai menulis begitu? Iya. Memang tantangan kalau misalnya kita awal ya baru pertama kali menulis, ya, kita selalu berpikir ini kita mau mulai dari mana, paragrafnya apa yang mesti disampaikan, ya. Tetapi saya mengajak kalau kita hanya berpikir sampai pada titik itu, kapan kita mau mulai menulis, ya. Jadi apa yang ada di pemikiran kita coba kita tuangkan dalam satu paragraf, ya. Seperti halnya yang saya alami waktu pertama kali menulis. Ini paragrafnya apa nih pertama ini? Tapi lama-kelamaan setelah paragraf pertama selesai itu berjalan sendirinya. Ya. Kadang-kadang sekarang kalau saya menulis itu paling lama 10 menit itu. Ya, 10 menit sudah tuntas satu tulisan. Tapi tidak berhenti di situ karena saya harus baca berulang-ulang tulisan itu. Jadi 10 menit saya menulis, mungkin 2 hari saya baca terus-terusan. Pertama saya harus meyakinkan diri saya bahwa ini sudah pas dengan pemahaman hukum. Kemudian yang kedua, kata ataupun kalimatnya itu tidak ada yang menyindir orang, menyindir institusi, menyindir organisasi, ya. Semata-mata betul ini loh hukumnya yang benar begini loh kira-kira, ya. Intinya kita harus punya keberanian, ya, niat, kemudian beranikan diri. Untuk generasi muda beranikan diri, ya. Karena saya yakin dan percaya setelah kita memulai misalnya dari paragraf pertama, dia akan berjalan sampai paragraf terakhir, ya. Ya, jadi intinya jangan takut untuk menuangkan isi pikiran kita Ya. dalam menulis begitu. Jangan takut, karena
kita tidak akan pernah tahu bahwa ini tulisan bagus kalau tidak ada tulisan jelek. Kan begitu ya. Jangan takut, pokoknya mulai dari sekarang coba. Saya yakin dan percaya setelah mencoba itu ada rasa ketagihan untuk terus-terusan menulis. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba, karena ada kalimat juga yang saya dengar Bapak, bahwa tulisan pertama itu tidak ada yang sempurna, tapi tanpa tulisan pertama tidak ada yang namanya tulisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kemudian Bapak, intinya menulis itu ya menulis, meskipun tulisan itu jelek, yang penting menulis. Gitu kira-kira. Yang penting mau menulis. Iya, yang penting mau. Ya, kemudian saya yakin para teman-teman pendengar ini Bapak, banyak yang mau menulis tapi bingung mau mulai dari mana. Ada yang takut mungkin jelek tulisannya, atau terlalu banyak berpikir, atau merasa tidak punya ide untuk menulis Bapak. Ya. Nah, sebagai seorang yang telah berpengalaman dalam dunia menulis, mungkin ada tips dari Bapak terkait bagaimana cara untuk mulai menulis tanpa rasa takut untuk memulai. Ya, ketika sudah muncul ide, ya, sudah ada dalam pemikiran, sudah resah, tulis, mulai menulis di situ, ya, mulai menulis, tulis apa yang ada, kemudian dikaitkan dengan buku yang pernah dibaca, kemudian mungkin ada yang pernah didengar para, misalnya para pakar, ya, pakar hukum, pakar komunikasi, pakar bahasa dan seterusnya, dikaitkan. Harus berani, begitu ada di dalam pemikiran, ya, resah, tulis. Saya yakin selesai tulisan itu. Ya, intinya harus memang berani, mau memulai menulis di Pak. Harus berani. Kemudian itu tadi saya pesankan untuk tidak, kita menulis itu yang penting tidak menyerang orang, menyerang individu, menyerang organisasi, kita luruskan. Ya, jadi saya senantiasa menulis itu, saya hanya meluruskan. Ini loh, kata pakar ini begini, pemahaman saya seperti ini. Jadi jangan menyerang orang, dan tulisan kita itu harus berlandas. Ya. Kemudian ya, tidak terasa teman-teman kita di penghujung acara. Sebelum kita menutup podcast kali ini, kami dan juga para teman-teman pendengar ingin meminta saran kepada Bapak terkait bahwa siapapun dan profesi sesibuk apapun itu bukan halangan untuk berkarya, dan salah satunya dengan menulis. Mungkin ada saran dari Bapak untuk teman-teman pendengar. Saya hanya mau titip pesan kepada anak muda, ya, terutama teman-teman mahasiswa, karena sampai sekarang kan saya masih mahasiswa nih. Nah, ya, teman-teman mahasiswa, saya selalu katakan bahwa mahasiswa itu pekerjaannya hanya 3. Pertama, membaca. Kemudian yang kedua, berdiskusi. Ya. Kemudian yang ketiga, menulis. Membaca itu tidak hanya membaca. Artinya tidak hanya tahu membaca, mengerti membaca. Tidak. Tetapi kita harus pahami apa yang kita baca. Ya. Membaca. Setelah kita membaca, mampu tidak kita bercerita dengan apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, bisa kita tidak pahami. Kemudian yang keempat, bisa tidak kita praktekkan. Ya, itu literasi. Kemudian berdiskusi. Kenapa kita pentingnya berdiskusi itu? Itu untuk menambah wawasan. Ya. Jadi ini kerjaan mahasiswa dan kerjaan pemuda, ya. Ada 3 itu. Kemudian yang ketiga, literasi. Kemudian berdiskusi.
kemudian menulis. Nah, kenapa kita menulis? Kenapa mesti kita menulis? Supaya nilai yang kita pahami ini dipahami pula oleh orang lain. Ya, jangan hanya kita yang memahami. Ya, misalnya saya baca buku, ya hanya saya saja. Ya. Bagaimana buku ini, dalam satu buku ini misalnya 162 halaman, buku ini kita simpulkan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, supaya bukan hanya kita yang memahami, orang lain juga memahami. Ya, saya kira. Nah, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, salah satu caranya adalah dengan menulis itu. Itu tadi, supaya nilai yang kita pahami dipahami pula oleh orang lain. Itu pesan saya untuk anak. Jangan terlalu banyak baca, nonton video-video pendek di medsos, karena itu bikin kita malas untuk berpikir. Kemudian membaca di TikTok dan membaca di buku itu jauh beda. Ya, jauh beda. Karena ketika kita membaca di buku, itu kita sepertinya berdialog dengan penulisnya. Ya, beda dengan di dunia maya, beda, jauh beda, ya. Ya beda. Dan saya rasa sekarang bukan hanya orang lebih senang scroll, ya. Tapi bukan saya melarang untuk tidak, tapi kan saya lebih condong pada buku karena ini real bisa dipertanggungjawabkan, sementara di media sosial itu kadang-kadang sumbernya tidak jelas. Ya, tidak jelas, ya. Saya rasa itu untuk anak muda sekarang, pesan saya. Ya, baik, jadi untuk teman-teman dan juga untuk diri saya pribadi, jangan lupa untuk Termasuk menerapkan. saya. Ya, kita juga saya. Ya. bahwa kita itu harus terus rajin membaca, kemudian berdiskusi dan menulis. dan juga menulis. Subhanallah, sangat menginspirasi dari cerita kita sharing-sharing pada podcast hari ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, atas cerita-cerita luar biasa. Semoga dari sharing-sharing kita ini dapat memotivasi teman-teman pendengar Ya, kita berharap episode kali ini. Allah. Insyaallah. Ya, semoga Bapak juga tetap produktif sebagai dosen, sebagai mahasiswa program doktor, Ya. sebagai polisi, dan juga sebagai penulis tentunya, Pak. Mudah-mudahan tuntas semua. Amin, Ya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, itulah tadi obrolan kita terkait seorang penulis yang berprofesi sebagai seorang polisi, kemudian dosen dan juga mahasiswa program doktor di Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa untuk terus berkarya, dan salah satunya dengan cara menuangkan pikiran kita dalam tulisan. Ya, Begitu, Pak. menuangkan keresahan di dalam tulisan, termasuk itu. Ya. Iya, jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like podcast kita di channel YouTube, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Ngopi Bareng Ala Genzi untuk update terus di episode selanjutnya yang pastinya bakal seru-seru. Ya, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Gen Z.